Standar seperti ini kan memang biasanya pada kegiatan-kegiatan sebut saja kunjungan para pejabat tinggi, khususnya pada RI 1, RI 2 atau sekelas di bawahnya menteri, ini memang biasa kita lakukan protokol seperti ini. Nama saya Letnan Kolonel Kesehatan Triharsono. Saya bertugas di sini sebagai koordinator pelayanan gizi. Sebelum di Wisma Atlet saya pernah ditugaskan di Natuna, kemudian di Sebaru juga pernah, kemudian baru di Wisma. Sebelum itu kami berdinas di Bandung, sebelumnya lagi berdinas di Manado. Proses penyiapan makanan di Rumah Sakit Wisma Atlet pada prinsipnya sudah mengacu pada proses penyiapan makanan yang memenuhi ketentuan standar. Apakah itu memenuhi hygiene sanitasinya, memenuhi cara pengolahan makanan yang baik, maupun memenuhi mutu yang distandarkan. Baik itu mulai dari proses bahan baku, proses penyimpanan, proses pengolahan, sampai pada proses distribusi kepada pasien. Penyiapan itu pada prinsipnya dilakukan pada dua tempat. Pertama, disiapkan di dapur besar, di dapur pusat. Kemudian yang kedua di dapur kecil yang berada di Wisma Atlet. Dapur besar itu posisinya berada di luar Wisma Atlet. Fungsinya kedua dapur ini, kalau dapur besar itu untuk melayani nakes dan pasien reguler. Yang dapur khusus ini lebih difokuskan untuk melayani pasien dengan kondisi tertentu atau dengan sebut saja melayani pasien dengan diet khusus seperti itu. Jadi untuk memastikan suatu makanan itu memenuhi standar yang ditetapkan, itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah tahapan cara pengolahan makanan yang baik. Di antaranya seperti suhu. Jadi suhu itu sebagai satu indikator untuk menetapkan bahwa makanan itu sudah mencapai tingkat kematangan yang seharusnya begitu, dan suhu bisa memprediksi atau bisa digunakan sebagai parameter untuk mengetahui daya tahan makanan itu sendiri. Ada juga parameter lain, sebut saja juga pH. Kemudian juga ada parameter sebagai quality control. Di sini kita ada indikasi 4 quality control: fisik, kimia, kemudian biologi. Secara fisik itu di samping suhu kita juga melihat visualnya, apakah dia ada cemaran fisik seperti batu, kerikil, rambut dan sebagainya. Ini harus plus, tidak ada. Kemudian kalau kita lihat secara kimia, ini bisa dilihat dari seperti arsenit, sianida, formalin, rodamin dan sebagainya. Ini juga kita uji. Jika mengandung cemaran seperti yang sebutkan tadi, itu bisa kita reject. Kalaupun ada, jika ia berada melebihi batang ambas yang ditetapkan, maka ini juga kita close, kecuali masih ada dalam batas standar yang ditetapkan. Kemudian kalau biologi ini bisa kita lihat dari beberapa indikator makanan, misalnya dalam satu waktu itu sudah ada indikasi seperti berlendir, baunya terlalu asam. Ini sebagai indikator cemaran biologi, ini juga akan kita reject. Kemudian kita juga melihat satu sisi lagi, analisa zat gizi. Ini sangat penting karena kita akan tahu berapa makanan yang diberikan itu sesuai standar gizi yang ditetapkan atau tidak. Nah, kalau tidak memenuhi standar, maka ini kita buat evaluasi berikutnya. Berarti menu yang kita buat, standar yang kita buat, harus kita lakukan sebuah evaluasi berikutnya. Standar seperti ini kan memang biasanya pada kegiatan-kegiatan sebut saja kunjungan para pejabat tinggi, khususnya pada RI 1, RI 2 atau sekelas di bawahnya menteri, ini memang biasa kita lakukan protokol seperti ini. Di rumah sakit juga dilakukan, tapi sifatnya lebih terbatas, artinya mungkin grade-nya di bawah ini, dilakukan seperti itu.
Pemberian makanan itu kan dalam sehari-hari selalu bervariatif nih. Jadi kita membuat menu itu selama 10 hari. Jadi hari pertama dengan hari ke-10 itu tidak akan pernah terjadi menemukan hidangan yang sama. Dalam satu hari itu kita berikan namanya makanan standar diet TKTP, tinggi energi, tinggi protein dengan standar kalori 2.500 sampai dengan 2.700. Dalam satu kali pemberian makan itu nilai kalorinya kalau tadi pagi itu 25%, siangnya 35%, malamnya 30%. Sisanya itu 10-5% itu komponen snack. Setiap makanan komposisinya ada makanan pokok, ada lauk hewani 1, hewani 2, kemudian ada juga nabati, kemudian ada sayur, kemudian ada buah, bahkan ada puding, ada juga serba-serbi, ada juga minumannya. Jadi sekitar 7 sampai dengan 9 item makanan, termasuk juga snack. Jadi snack ini kita isi juga ada susu, kemudian ada makanan semi padatnya atau kandungan karbohidratnya, tapi juga ada makanan yang ringannya. Jadi sudah kita buat secara variatif sekali. Frekuensi pemberian makan itu untuk reguler itu adalah 3 kali makan utama, 1 kali snack. Nah, kalau untuk diet khusus menyesuaikan, ada yang sampai 6 kali makan. Jadi tapi porsinya mungkin kecil kan begitu, karena frekuensinya berbeda, kondisinya berbeda. Jadi untuk makanan yang diberikan diet khusus ini prosesnya dilakukan di dapur Wisma Atlet, artinya dalam kendali ahli gizi atau dalam bimbingan ahli gizi. Dari situ akan diketahui pasien-pasien dengan komorbid tertentu, sebut saja dengan diabetes, dengan hipertensi, dengan jantung, atau kondisi-kondisi fisiologi tertentu, misalnya itu pasien bayi, pasien lansia, atau pasien dengan warga negara asing. Nah, ini kita kelola di sini, kita siapkan secara tersendiri. Kemarin ada Afghanistan, ada dari Zaman, ada juga dari Filipina. Itu memang ahli gizi akan melakukan kunjungan, kemudian melakukan komunikasi dan edukasi terkait dengan makanan. Kalau dia bisa menerima makanan yang disiapkan di Indonesia akan kita berikan, tapi kalau dia tidak bisa menerima makan di Indonesia maka akan kita sesuaikan dengan kebiasaan makan mereka. Pasien-pasien yang sudah berada di HCU atau IMC ya, mendekati ICU itu memang ada perlakuan khusus. Kalau mereka sudah ada sebut saja kesulitan mengkonsumsi makanan karena ada sebut saja itu masalah gangguan pencernaan, kesulitan menelan atau perubahan rasa, ini memang akan kita sesuaikan. Jadi makanan mungkin tidak dalam bentuk makanan biasa lagi, tapi sudah kita buat modifikasi diet namanya. Jadi modifikasi bisa padat, dicampur cair, ini tergantung sangat kondisional, tergantung pasiennya. Tapi rata-rata kita berikan makanan mereka itu bentuknya lunak, saring sampai dengan cair. Tenaga yang berperan di sini itu utamanya itu ahli gizi, kemudian ada chef, ada cook, ada juga servis, kemudian ada juga volunteer. Itu untuk ahli gizi jumlahnya kurang lebih total 41. Kemudian tenaga yang lain itu saat ini jumlahnya sekitar 250 kalau di total seluruhnya. Target atau sasaran yang kita berikan saat ini itu untuk nakes itu mencapai kalau dalam satu hari saat ini nakes dan pasien itu kurang lebih 4.000 ya untuk saat ini. Untuk nakes kurang lebih 60%-nya, 40%-nya itu adalah pasien. Dari 40% pasien itu, 30%-nya itu pasien yang menggunakan diet khusus. Kalau kita rata-rata sekarang ini ya 12.000 pack per hari. Sejauh ini kita mencapai pada puncak-puncaknya itu bulan September, Oktober itu
Kalau dalam satu hari secara keseluruhan tidak hanya pasien ya, itu kita hampir mencapai 25.000 pack per hari. Itu belum termasuk snack. Waktu itu pasien mencapai 4.000-an lebih, ya hampir 5.000 pasien. Dengan jumlah pasien yang berdiet khusus itu sudah mencapai dalam satu hari pemberian makan hampir mencapai 3.000. Apakah kita kewalahan atau tidak? Sejauh ini kita sudah punya plan untuk mengantisipasi sesuatu itu. Jadi jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan satu program untuk mengantisipasi bagaimana sesuai dengan kebijakan pemerintah bila ada hal ini terjadi. Dan alhamdulillah masih bisa teratasi, tidak terjadi masalah apapun. Tips saya buat masyarakat terkait dengan pandemi COVID, sebaiknya kita mengkonsumsi gizi seimbang, makanan yang beraneka ragam. Tentu ada makan pokok, ada lauk hewaninya, ada nabatinya, ada sayurnya, begitu. Jadi mengkonsumsilah makanannya lengkap, banyak mengandung protein, kemudian banyak mengandung vitamin, terutama vitamin C, vitamin E, itu lebih banyak bisa mendukung untuk meningkatkan atau mempertahankan sistem imunitas kita. Kalau saya menyarankan untuk safety ya, ini lebih baik kita kalau memungkinkan itu adalah masak sendiri. Itu lebih bisa kita menjamin makanan itu lebih aman.